kita terus dijualin. Jadi itu tuh yang Cici post, tapi di akun lain, tapi kayak ngapain story itu gitu-gitulah ya. Terus Cici juga dilabrak lagi. Dilabraknya gini, masa jualan aja yang dipost, mana karyanya? Percuma dong kalau cuma buat makan aja, karyanya nggak ada. Jadi Cici tuh kayak kesini salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Balik lagi di episode terbaru Cerita Sisi Lain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu perempuan muda ilustrator. Jadi ada satu buku saya judulnya Dongeng-Dongeng yang Tak Utuh. Nah, Cici ini yang menjadi ilustrator sampul dan isinya. Sehat, Ci? Sehat. Apa kabar? Baik. Lo udah lama gak ketemu ya, Ci ya? Iya, terakhir waktu Cici kompre. Iya enggak sih? Itu tahun kapan? Enggak sih kayaknya ya, lama. Enggak. Pameran waktu Pameran itu. kompre. Iya kan? Iya, pameran Cici, pameran. 2021 Oktober. Oke, setahun yang lewat. Yap. Sekarang dia udah wisuda. Sarjana DKV ya? Cici itu sarjana pendidikan. Jadi seni rupa tuh, jurusan seni rupa punya dua prodi. Prodi pendidikan seni rupa dan prodi desain komunikasi visual. Oke, berarti Cici ini seni rupa? Yap. Sama kayak Erik ya? Iya, yang pendidikan, ya, yang pendidikan. jadi guru. Jadi guru? Iya. Sekarang mau jadi guru? Nanti. Jadi Cici ini ilustrator perempuan muda yang berdomisili di Pasaman Barat. Iya. Satu kampung kita sebenarnya SMA-nya. Yang menarik adalah Cici beda dengan kebanyakan teman-temannya barangkali memilih menjadi sekarang freelancer ilustrator. Iya, betul. Ya, freelancer ilustrator. Dan bekerja dari Pasaman Barat. Dari rumah, kadang-kadang dari kosan teman, kadang-kadang pindah ke Padang, kadang-kadang pulang ke Pasaman. Ci, gimana sih rasanya jadi freelancer dari daerah kayak gini, Ci? Susah-susah gampang. Gimana tuh? Karena satu, Cici tidak punya background yang dari keluarga pertama. Terus dari SMA Cici nggak kenal seni. Oh iya? Iya, Cici dari SMA kan. Jadi maksudnya nggak khusus kayak teman-teman yang awalnya itu kan dari SMK gitu. Terus Cici berproses dari misalnya tibanya ini kan daerah kita sendiri, daerah kampung kita gitu. Dari daerah gitu. Kita dari daerah dulu. Sebetulnya Cici tuh pengen kayak merantau dan jadi ilustrator hebat di luar. Di ibu kota? Iya gitu. Di pusat kata Di orang-orang. pusat, biar naik kereta api kalau mau pergi kantor gitu kan. Terus gimana? Tapi waktu itu Cici ngobrol-ngobrol sama senior. Ketika kami membahas pameran untuk Usman Effendi. Di Bukit Tinggi ya? Iya, gitu. Jadi mereka bilang, kayak kami tuh halu-halu sih besok mau jadi ini di sini. Masuklah Cici ngobrolin yang tadi. Tapi salah satu teman Cici tuh bantah kayak gini, buat apa terkenal di luar kalau di daerah sendiri tidak diakui. Kalau waktu kamu pulang kamu tidak diakui gitu. Nggak dikenal gitu. Gitu kan. Jadi Cici, tapi itu Cici ngelawan. Enggak. Cici mau tetap apa namanya? Merantau. Dah, satu. Tapi kayak udah pulang dari situ Cici kayak mikir, iya enggak gitu ya. Tapi kalau kita mulainya ketika merantau baru mulai itu, kayaknya sia-sia sebelum kita merantau kan. Jadi merantau itu bisa kapan aja, tapi kita mulai sesuatu yang besar dulu. Sesuatu yang kecil dulu untuk yang besar gitu. Jadi Cici bekal lah ya. Iya, bekal. Jadi ya waktu itu kan Cici dari kampus dulu. Terus sekarang ketika udah selesai kuliah, Cici harus pulang gitu. Harus sama orang tua lah kan. Ya bagaimanapun Cici tetap harus melanjutkan walaupun cuma dari rumah. Apalagi dari daerah kecil gitu. Iya. Dari Pasaman Barat itu kabupaten di Sumatera Barat, kota sawit. Nah, Ci, sawit. Sebenarnya yang dari pertama kali saya kenal Cici ini, jadi dia waktu itu bikin ilustrator Persebesari, terus bikin ilustrator Genta Suara. Genta, terus saya juga dibikinin gitu. Nah, style dia itu waktu itu cat air ya, Ci ya? Watercolor. Cat air. Dan di Sumbar mungkin sebenarnya banyak yang bikin kayak begitu. Tapi Cici kayaknya punya strategi sendiri. Makanya
kita ngajak waktu itu kolaborasi. Nah, project apa aja sih yang udah dikerjain selain buku-buku aku? Selain buku aku waktu itu? Iya. Sampai sekarang? Jadi gini dulu, orang-orang harus tahu ini. Bang Boy adalah kayak tibanya pembantu Cici sih di bidang kolaborasi ini. Lah ya. Karena ada feedback juga gitu kan, dan banyak feedbacknya ke Cici gitu. Jadi setelah kolaborasi dengan Bang Boy, alhamdulillah yang pertama kali waktu itu Cici ngabarin ke Abang kan, yang project dari Hong Kong. Jadi ada waktu itu mungkin setahun habis itu waktu Cici udah main digital. Jadi Cici dapat yang itu pertama kali lah, pokoknya dari setahun kita kerja waktu itu. Terus dapat dari Cici lupa namanya. Ada itu dari Hong Kong. Dia minta ilustrasi sekitar 8. Terus dibayar pakai nominal mereka gitu. Terus kan itu untung besar kan? Karena waktu itu kan rupiah itu beda. Apa sih namanya itu? Gitulah. Kurs. Ya, kursnya itu ya. Jadi Cici kayak ngerasa, wah padahal baru itu gitu. Ini udah dihargai kayak gini. Jadi Cici makin semangat juga kan. Terus sama Bang Boy, terus sama Kak Lasja. Oh, Kak Lasja juga? Lasja. Yang ini sutradara. Jadi Kak Lasja tuh tiba-tiba gini, Cici bangun tidur pagi-pagi, Kak Lasja udah DM. Terus chat dia percaya, dia TF, kerjakan. Tapi ya waktu itu karena Cici juga semangat, Cici terima 2 hari kerja atau 3 hari kerja selesai. Sekali, udah selesai nih kan. Terus Cici tidur lagi, paginya Kak Lasja chat lagi. Terus apa tuh namanya? Ada lagi project gitu kan. Seminggu atau sebulan, nggak sampai sebulan, Cici ditelepon lagi sama orang yang berbeda, tapi dari link Kak Lasja. Jadi waktu itu Cici kayak bum 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 gitu. Itu membuktikan sebenarnya kolaborasi itu bikin jalan ya, Ci ya. Jadi kayak makanya Cici nyebut Kak Lasja di sini, Cici juga ngeliat kan, Kak Lasja tahu Cici gitu. Setiap ada klien, Cici tengok dia following siapa sih gitu kan, atau ada koneksi sama siapa aja. Ternyata Kak Lasja juga itu kan sama Bang Boy gitu. Waktu itu Cici kayak gitu, ya Allah. Ini apa tuh ya? Padahal Cici juga gimana ya? Cici sering merasa kayak gambar Cici tuh nggak seberapa Bang gitu, kayak masih ada yang lain. Tapi Cici selalu berusaha maksimal ya, berusaha maksimal dan berusaha mematahkan stigma-stigma buruk orang ke Cici gitu. Jadi Cici waktu itu tuh ngerasa kayak ini tuh gitu, apa tuh ya? Sesuatu hasil yang kita dapat kalau kita nggak main-main gitu. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh ya hasilnya jadi lebih serius ya, Ci ya. Kita waktu itu sebenarnya awal kolaborasi itu baru banget, Ci ya. Kamu baru banget tuh kayaknya. Apa tuh namanya? Itu 2018 akhir. Iya, 2018. Jadi itu semester berapa ya? Semester 5. Semester 5 ya. Jadi itu tuh tahun kedua Cici baru. Jadi Cici itu kan masuk kuliah 2016. Terus 2017 mikir nggak ada guna upload foto wajah gitu. Jadi Cici hapus, nggak Cici arsip sayangnya. Jadi foto yang dari SMA itu Cici hapus Bang, lupa kalau ada jalan lain arsip kan. Cici hapus. Kalau nggak salah itu 2017 mulailah konsisten apapun yang dibuat walaupun cuma coretan ketika dosen ngajar itu Cici foto, Cici masukkan kayak gitulah terus sampai ya namanya kita cuman baru apa tuh namanya mencari jati diri ya. Jadi mungkin ada kemiripan nih, ada kemiripan gambar sampai Cici dilabrak senior kayak gitulah. Ya mungkin dia menasehati, style kamu tuh mirip senior yang ini loh. Oh. Tapi kalau style kan nggak masalah. Iya itu kalau nengok kamu bukan nengok Cici tapi nengok si itu kayak gitu. Cici gitu kan langsung 4 mata. Jadi sebetulnya nggak mudah-mudah aja sih jalan Cici menuju itu pertama satu kan. Terus di 2017 itu Cici nge-post jualan. Jadi commission ya? Iya, commission yang waktu itu di talenan Bang, Cici masih manual kan. Jadi gambar di apa tuh namanya di talenan kayu atau di kertas, nanti dikasih apa tuh namanya? Gapura apa sih? Apa tuh namanya? Figura. Figura. Gapura gede mah. Dikasih figura terus dijualin. Jadi itu tuh yang Cici post, tapi di akun lain, tapi kayak ngapain story itu gitu-gitulah ya. Terus Cici juga dilabrak lagi. Dilabraknya gini, masa jualan aja yang dipost, mana karyanya? Percuma dong kalau cuma buat makan aja karyanya nggak ada. Jadi Cici tuh kayak kesini salah. Cici udah merasakan hal-hal kayak gitu. Terus udah yang kedua kali Cici dilabrak oleh orang yang sama. Terus
yang 2018 kalau nggak salah, itu tuh lah Cici mulai kayak ngegambar-gambar public figure, termasuk Bang Boy waktu itu. Yang pertama kali Cici rasain itu yang dari 420. Tapi sayang sekarang komenannya udah hilang gitu, karena Cici udah pernah ngapa-ngapain akun gitu kan, balikkan akun jadi akun pribadi lagi. Jadi waktu itu Cici ngerasain kayak semua anggota 420 ini nih nge-replay, nge-replay yang di apresiasi lah ya. Ya gitu tuh sampai IG ini error, sehari nggak bisa dibuka karena saking banyaknya itu waktu itu notif. Terus barulah masuk ke siapa ya rasanya habis itu ya. Pokoknya sampailah ke Bang Boy gitu. Cici ngerasain kali ada manfaat dari bikin public figure gitu. Sampai ke Bang Boy, dapatlah project dari Bang Boy. Terus Cici upgrade ya jadi digital, terus pakai HP dulu tuh. Waktu kita kan masih foto-foto tuh. Iya, masih pakai apa ya? Kamu masih manual banget. Iya, Cici ingat waktu sama Kak Deang. Itu Cici ke itu yang Buya, yang fotokopi depan kampus. Jadi Cici ini berjuangnya emang berjuang banget gitu loh. Masih pakai kertas kecil-kecil, gambar gitu. Iya, digambar. Cuman yang saya suka dari Cici waktu itu adalah Cici itu disiplin. Jadi mungkin yang membedakan Cici dengan yang lain adalah yang lain tuh kayak harus mut-mutan gitu. Kalau Cici ini cepat ya, oke, langsung dikerjain gitu. Waktu itu kita gambar cukup banyak Ci ya? 30 lah. 30 gambar ya waktu itu ya? Iya, taruhlah 30. 30 gambar. Nah, kemudian Cici, sebelum itu kan Cici bikin ilustrasi public figure dan lain-lain gitu. Nah, itu Ci, ada banyak orang kadang-kadang nggak mau ngelakuin sesuatu kalau nggak ada uangnya. Nah, itu kan kamu bikin itu nggak ada uangnya sebenarnya Ci gitu. Dulu. Ini nggak mistis, nggak itu nggak apalah. Tapi gini, tau nggak Bang Boy? Ada satu fakta yang kayak gini bilang. Cici nggak tahu sih Kak, ini mungkin bukan indera keenam, tapi kayak Cici punya feeling yang kuat. Naluri lah ya. Ya, naluri yang kuat gitu kan. Jadi yang untuk Bang Boy itu kan sebelumnya yang Firsa sendiri kan, Bang Firsa. Ya, Firsa. Firsa sendiri. Terus Cici kayak bukan dimimpiin. Pagi itu Cici sering sih kayak tidur tapi mikir gitu loh. Ada kan orang-orang yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin sambil menghayal sih tidur tuh. Kok gambar Firsa aja sih? Penulis sumber banyak tuh. Gitu loh, pagi-pagi subuh. Cici kayak gitu. Terus, kodam aku kayaknya aku kirim ke kamu tuh. Apa? Kodam aku kirim. Iya sih. Jadi itu kayak gimana ya Bang? Pagi itu Cici kayak gitu, ada feeling penulis sumber banyak yang hebat. Karena waktu itu Cici udah beli buku Bang Boy tahun 2000. Oh, satu lagi yang harus dibuka. Tahun 2016 atau 2017 itu Cici pernah beli buku Bang Boy. Maaf tapi itu ini. Yang warna hitam putih. Senja Hujan dan Cerita. Senja Hujan dan Cerita. Jadi Cici beli, Cici main ke Gramet dengan uang pas-pasan, Cici beli satu buku. Waktu itu jajan Cici 100.000 seminggu. Ya zaman-zaman itulah ya kan. Terus Cici nabung lah, tiba-tiba main ke Gramet beli satu buku. Terus tahu nggak Bang Boy? Buku tuh masih ada Cici coret-coret di rumah. Karena Cici mau punya ilustrasi di buku orang gitu loh Bang Boy, sumpah. Dan yang waktu yang Cici bilang mimpi tadi itu pagi Cici mimpi, maksudnya jam 7 masuk kuliah, selesai pergi makan ke warung Aci yang dekat kampus tuh. Disitulah Cici gambar 3 foto tuh. Saksi hidup masih ada temen Cici. Berarti kamu emang ini ya Ci ya, memang pengen ya udah sih. bikin dulu aja gitu ya, penting berkarya gitu. Tulus aja bikin karya, nggak money oriented banget di awalnya. Dan itu ternyata yang bikin kamu dapat jalan-jalan yang sekarang gitu. Iya, betul. Ci, sekarang memutuskan untuk balik ke Pasaman Barat, pulang kampung lah. Iya. Kalau saya nggak berani saya Ci. Nggak berani Bang Boy? Nggak beraninya gini Ci. Apa? Soal kayaknya gini. Ini bukan ngomongin Pasaman Barat aja ya. Bukan. Tapi kayaknya di mana-mana. Kalau balik ke daerah asli. Di mana-mana pekerja freelance itu kayaknya jadi omongan tetangga Ci. Nah, Cici gimana tuh menyikapinya? Gimana bersikap? Hei, yang di rumah, yang di samping rumah dengar. Jadi gini. Jadi Cici udah terbiasa kayak mungkin anak-anak orang kan udah terbiasa kayak apa-apa minta. Ya. Satu, Cici udah membiasakan
Ya, maksudnya minta, Cici ada juga minta, masih ada gitu kan, tapi tidak sebanyak yang anak-anak lainnya. Jadi hal itu udah Cici tanamkan dari tahun 2000, pokoknya kuliah tahun 2017 itulah kan. Jadi kayak udah kebal nih, dan masalah hidup juga udah bikin kebal. Jadi waktu Cici pulang, kan mungkin kita mikir kayak, pasti saya kalau pulang ke rumah, palingan cuma tidur, terus ilustrasi nggak bakalan masuk lagi, nah gitu-gitulah ya. Tapi Cici buatlah inisiatif Bang. Jadi mungkin iya sebulanan Cici tidur kayak nyari posisi nyaman dulu, mikir dulu ngapain. Itulah Cici datangin kafe-kafe yang sekarang udah banyak anak kreatif, dan kafe-kafenya udah coffee shop ini ya? Iya, coffee shopnya itu udah lumayan gitu. Kemarin kan alhamdulillah juga Cici udah gitu, dapat juga lah mancing. Oh berarti kamu jemput bola iya, gitu jemput. ya? Tahu nggak Bang Boy? Dari pokoknya Cici konsisten itu, Cici prinsipnya jemput bola. Pernah juga di apa namanya, waktu kita yang di rumah itu COVID, itu Cici jemput bola untuk menyelamatkan kehidupan timnya. Kan itu kayak orang kan uangnya juga terbatas tuh. Iya. COVID kan terbatas juga tuh, Cici juga terbatas. Jadi Cici jemput bola juga waktu COVID. Jadi semuanya itu memang Cici jemput. Ya nggak semua orang berani Ci nawarin diri kayak gitu kan ya. Tapi Cici lihat juga kayak siapa sih yang butuh gitu loh. Tapi emang yang butuh kayak misalkan dia nggak tertarik dengan ilustrasi dan kerjaannya nggak ada hubungannya dengan ilustrasi, ya nggak bakalan jadi target. Tapi kayak usaha-usaha UMKM, terus kan waktu itu jadi target. Tapi Cici pakai dengan harga yang maksudnya masuk akal, sesuai dengan kondisi, dan sesuai juga lah dengan kebutuhan kita yang nggak banyak waktu COVID. Maksudnya nggak sebanyak yang sekarang kan, karena kita cuma di rumah aja, palingan cuma sebatas ya untuk di rumah lah gitu ya. Dan sebenarnya di Pasaman Barat itu baru banget Ci ya. Kayaknya industri kreatif di Pasaman Barat itu kayak coffee shop itu ya baru beberapa tahun belakangan sih kayaknya ya. Setahun ya? Iya sih. Cici tidak tahu baru 2 bulan ini, iya kan? Karena udah apa kan. Jadi itulah Cici jemput bola sih semuanya, kayak Bang Boy kan itu jemput bola juga. Iya. Dan itu ada penolakan nggak? Dari orang yang kamu tawar-tawarin itu? Pernah ada ditolak nggak gitu? Kan kamu nawarin nih gitu, kerjasama gitu. Ada. Dengan kreatif sini ada juga. Maaf lagi nggak dibutuhkan, tiba-tiba sebulan lagi dia nyari. Oh Cici nggak mau ngelamar di situ. Kenapa? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Karena apa tuh namanya? Mungkin waktu dia nolak agak kurang sih. Maksudnya caranya gitu. Oh caranya nggak enak gitu ya. Sebenarnya kan penolakan juga nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah sih, tapi nggak tahu aja. Oke. Mungkin Cici coba lagi kalau dia hiring lagi. Karena masih muda Ci, masih bergejolak ya Ci ya. Iya. Di Pasaman Barat banyak nggak sih Ci ilustrator freelance gitu? Ada apa ya, semacam komunitas gitu nggak? Atau kamu masih jalan sendiri banget? Oh gitu. Apa tuh namanya? Ada adik tingkat satu SMP dulu, ilustrator juga. Ilustrator sekarang, juga. Boleh sebut nih? Ilustrator iya, juga. Ilustrator juga. Di Pasaman Barat. Dia di Padang stay-nya. Oh dia di Padang. Iya, nggak, maksudku yang stay di Pasaman Barat gitu. Oh kayak Cici sekarang gitu. Enggak, masih itulah baru tamat langsung dapat kerja di sini. Oh, langsung merantau ya? Iya. Langsung merantau ya. Ci, di kampus seni rupa kan Ci ya? Cici seni rupa. Terus sekarang itu kan sebenarnya untuk konten-konten digital, teman-teman dari seni rupa itu kan punya peluang yang banyak banget. Iya. Gimana sih pengalaman kamu di kampus, Cici? Selain ada oknum senior yang toksik tadi, Cici iklimnya gitu di kampus. Oh iklim di kampus ya gitu, ada yang baik, ada yang enggak. Kayak yang tadi kan yang baiknya itu yang tadi, yang obrolan Cici dengan teman-teman yang waktu ke OE gitu. Apa tuh namanya? Mereka membantu juga lah kan, merubah pola pikir juga gitu, memberi peluang untuk nyoba yang kayak gini gitu. Ada yang positif, ada yang negatif, itu udah biasa sih di mana-mana. Dan dari segala sisi emang ada positif dan negatif, tapi kalau kita kita pandai-pandai, kita bakalan kalau niatnya cari yang positif, sampai hari ini kita ketemu yang positif gitu. Kita pandai-pandai pilih sih kalau di kampus. Dan sebenarnya zaman sekarang tuh kita udah nggak zamannya lagi nih berusaha untuk membunuh karakter orang gitu ya. Kadang-kadang gini,
sebenarnya di mana-mana sih, di lingkungan seni mana selalu ada tuh oknum-oknum yang berusaha memadamkan cahaya-cahaya orang gitu. Jadi kelihatan nih, oh ini anak kayak bercahaya nih, ya udah deh patahin gitu ya, dihajar mentalnya gitu. Tapi banyak loh ternyata. Banyak. Banyak. Ada pengalaman nggak soal itu selain yang tadi? Yang sedekat nadi, seurat malu. Gimana tuh maksudnya? Deket banget, pasti ada. Maksudnya gini loh, di hidup itu pasti ada, dan di iklim, maksudnya di kampus itu juga ada, di pertemanan juga ada, dan yang itu juga ada. Maksudnya itu karena ngerasa bersaing atau gimana sih? Kayaknya iya sih Bang, mungkin gini loh, kalau Cici menemukan sekarang karena udah banyak ilmu-ilmu yang dapat dari TikTok ya, ada masalah mental orang masing-masing gitu. Jadi kalau kita ketemu yang sama orang kayak gitu, kalau kita nggak hati-hati kita yang kemakan. Jadi hidup ya pandai-pandai. Seberapa penting menurutmu lingkungan yang suportif itu, Ci? Seberapa penting lingkungan yang suportif? Penting banget, gitu ya? Ya maksudnya gini, kamu ngerasa nggak kalau teman-temanmu itu mempengaruhi apa yang kamu lakukan? Enggak. Enggak. Jadi kalau temanmu toksik, nggak ada masalah? Ada masalah, tapi aku harus lanjut, gitu loh. Jadi Cici ya, kalau abang tanya toksik, yang lingkungan toksik segala macam itu pasti ada kan. Jadi kalau Cici orangnya yang alhamdulillah ya, yang udah dibesarkan dari keluarga yang apa tuh namanya? Keluarga yang spesial. Keluarga aku spesial. Jadi aku udah kayak ini biasa. Terlatih lah gitu ya. Ini udah garam yang lumayan lah, nggak perlu lah buat pusing-pusing sekali gitu. Kalau ada masalah dari pertemanan, jangan pernah campurkan ke pekerjaan. Itu aja sih. Kayak orang-orang profesional kan kayak gitu. Oke. Maksudnya aku keras dari SD, didikan dari SD itu guru-guru keras gitu kan. Kayak mungkin orang sekarang toksik, kalau guru-guru lama kan lebih toksik gitu. Tapi untungnya kayak gini gitu loh Bang, kita punya bekal. Iya sih. Jadi kalau ada kawan-kawan toksik, lingkungan toksik mau gibas Cici, ya gibas. Kalau mati ya gimana? Kalau masih hidup lanjut, pergi berobat gitu kan? Iya kan? Iya. Cici kan SMA, itu bukan SMK. Jadi basicnya itu SMA IPA apa IPS itu? IPS. Iya. Sejak kapan Cici mulai tertarik dunia ilustrasi sih? Yang tertarik fokus nih? Enggak, maksudnya mulai ada nih orang dari SD emang udah suka gambar gitu. Suka dari TK mungkin udah dimasukin jadi mama tuh mengajarkan kayak anaknya tuh harus berani. Jadi ikut lomba-lomba gambar yang SD tuh. Oke. Itu sih sebatas itu SD. SMP coret-coret belakang buku. Dilihat guru kena marah, bilangin ke mama. SD tuh. SMP waktu zaman cinta monyet, gambar-gambar di diary. Itu. SMA doodle, karena udah zaman doodle. Tapi kalau cuman gabut. Terus kuliah, itulah tahu. Kuliah ini emang pilihan pertama apa gimana sih? Apa salah jurusan? Enggak. Jadi gini. Orang hari pertama ngisi biodata itu kuliah untuk ngambil itu tuh SNPTN, Cici SNPTN ini dulu. Formulir. Yang ngisi itu tuh orang ngambil ini segala macam. Cici yang di hari terakhir H-1. Pusing nih. Aku mau kuliah yang tidak ada matematika. Yang tidak mau mikir banyak karena masalah udah banyak gitu. Tengoklah jurusan seni rupa nih enak pula nih nak. Oh, ada pula DKV. Jadi pilihlah pertama DKV, kedua yang pendidikan, lolos yang di pendidikan. Yang terakhir ambil seni rupa juga tapi di UNJ, nggak lolos kan, otomatis nggak lolos karena udah luar pulau. Mungkin nilai nggak itu juga kan. Jadi yang lolos yang pilihan kedua. Oh berarti Kak, pilihan pertama DKV. Emang dipilih? Iya, emang dipilih sih. Jadi keluar hijau di itu tuh monitor waktu itu. Gimana orang tua waktu itu? Karena kan nggak semua apa jadi ada nih Ci sebelum lanjut ya. Ada nih, aku pernah kenal orang, ya ngapain kuliah kalau mau gambar-gambar doang gitu. Ya, jadi gini, ketika udah lolos SNPTN, udah keluar pengumuman, Cici udah bimbel di tempat bimbel untuk
ngikutin SB udah sebulan. Jadi barulah keluar yang SNPTN. Ini udah bayar nih berjuta-juta yang untuk bimbel mau ikut SB, karena pilihan Cici waktu itu udahlah lolos yang SN tuh nggak usah diambil. Ikut aja SB, ambil jurusan lain kayak gitu tuh. Tapi Cici nggak mau, biarlah hangus yang untuk bimbel ini, Cici ambil yang hijau ini, yang udah pasti ini, karena kan dulu kalau kita nggak ngambil kasihan adik-adik nggak bisa ikut kan gitu tuh momoknya dulu. Dari SMA ya? Ya gitulah. Jadi Cici ambil, terus ya ada lah waktu itu kayak beberapa pertemuan keluarga yang di belakang tuh ngomong apa sih masuk itu. Terus Cici ditelepon juga nih dari saudara yang jauh. Nggak ada pokoknya intinya nggak usah lah gitu, pilih yang lain aja gitu kan. Tapi Cici ambil nih, udah seminggu. Tahu kan Bang Boy kalau kayak kesenioran di kampus Cici kayak gimana gitu kan. Anak-anak seni rupa tuh kan harus kumpul terus tuh, harus erat lah gitu kan solidaritasnya gitu. Jadi seminggu awal kuliah Cici udah pulang sore, udah pulang malam, tapi Cici suka karena itu kayak Cici anaknya juga hiperaktif dan cocok kan. Jadi Cici ngikut gitu loh, ngikut dan nggak nongkrong, ya kayak itulah obrolan-obrolan yang bisa membawa Cici sekarang itu gitu. Terus gimana ya, sampailah suatu saat Cici pulang itu tuh habis maghrib sampai rumah. Cici emang kayak mungkin kayak yang azan itu Cici tungguin dulu, bukan sepenuhnya nongkrong sih. Habis itu Cici sampai di rumah, dibilang gini sama orang tua Cici, kamu besok pindah ke kampus B ini aja, ambil aja 2 dulu kuliah, karena di situ ada orang dalam kan. Jadi kuliah aja lah di situ dulu. Jurusan beda? Iya, pindah kuliah kampus segala macam. Seminggu kuliah disuruh jurusan ini biar jadi guru ini, yang lain lagi kan. Terus Cici kayak terkecil hati. Takut mungkin ibumu ini kamu terlibat pergaulan yang salah. Iya, mungkin kayak anak ini pulang malam. Temannya gondrong-gondrong. Untung Cici pakai jilbab sih dari awal kuliah. Ya, tapi kan temannya gondrong-gondrong, Ci. Iya, itu satu lagi yang bikin Cici, makanya Cici disuruh keluar itu karena ketemu mata kuliah anatomi tubuh. Jadi Cici ngambarin orang-orang telanjang. Jadi yang orang tua nengok, astagfirullah gitu ya Allah. Ya Cici kayak mana? Cici ya kayak gini lah gitu kan, kayak ya teknis ya. Iya, Cici langsung bilang gini, bapaknya hebat kok, gambar tangan kayak tangan, gambar itu kayak itu. Ya, Cici muji dosen nih. Tapi orang tua kayak, alah tuh kuliah gambar-gambar orang telanjang. Susah nih. Iya, sumpah. Keluar bahasa Minang Cici. Ya kayak gitu, sumpah. Cici masih ingat. Ya walaupun mama itu udah nggak ada sekarang, tapi kayak ya itulah, kalau Cici ngikut, Cici nggak tahu juga jadi apa Cici. Tapi kalau Cici ngikut pilihan Cici, walaupun jadi susah atau jadi naik, itu Cici bisa nanggung. Kayak kata-kata Bang Boy waktu itu, kita itu. Dan Cici emang berusaha untuk meyakinkan orang tua Cici ya waktu itu ya. Ini pilihan yang Cici mau gitu. Kalau orang tua kandung Cici kayak nyerahin gitu, kamu mau apa aja, asalkan tanggung jawab. Kayak gitu sih. Walaupun mereka nggak ngomong langsung, tapi setidaknya mereka beri Cici kebebasan. Contohnya pergi sekarang ke sini kan, diberi kebebasan, tapi kamu bisa tanggung jawab, bisa jaga diri gitu. Ya kan kamu udah gede, Ci. Tapi kalau kayak keluarga-keluarga yang lain, itu kan basicnya guru, Bang. Tau lah Bang, guru, dosen, segala macam kan. Formal banget. Jadi formal. Jadi ya itulah, Cici harus gimana ya? Ya itu makanya Cici jaim. Berarti di lingkaran keluargamu yang seniman siapa aja, Ci? Kamu kan seniman nih. Aku kalau dari mama cuman Cici. Dari papa itu jadi tante itu suka juga, tapi yang lebih sebagai profesi nih, Ci. Iya, dia kayak handmade gitu di Jakarta. Udah ikut apa tuh namanya tuh, kayak yang di BSD sering UMKM gitu ya. Pameran. Ya, pameran UMKM itu. Mungkin ada juga. Udah ada sih dari situ mungkin. Dan itu tapi jauh punya sih ya. Tantangan tersendiri ya ngeyakinin orang-orang. Iya, apalagi yang misalkan kita punya saudara yang mungkin udah di situ udah lama dan memiliki power yang banyak dari segala sisi. Sedangkan Cici kan dari nol nih, dari ekonomi, dari segala macam, dari apalah gitu segala macam. Cici yang emang dari nol, kayak emang kadang-kadang dibandingin, pernah di posisi dibandingkan gitu. Yang ada juga yang nggak ngambil seni tapi dia punya seni. Jadi gitu. Cici punya keluarga yang kayak suka seni, tapi mereka nggak ambil seni, jadi itu untuk hobi. Jadi Cici waktu itu dibandingkan sama itu sih. Ngapain sih kuliah-kuliah itu kan bisa dipelajari otodidak gitu-gitu ya? Itu sih. Padahal nggak semua hal itu sebenarnya bisa dipelajari otodidak. Kadang-kadang dengan kita menempuh pendidikan formal, ya kita jadi lebih tajam, Ci, gitu. Lebih kuat lah secara fondasi gitu ya. Betul. Ci, sekarang ada proyek apa nih yang lagi jalan atau yang ke depan jalan? Atau yang pengen kamu kejar?
project sekarang ada di daerah Cici tadi. Kolaborasi Kolaborasi gitu ya? sama coffee shop. Selanjutnya Cici pengen, ya karena kalau stay di daerah, Cici pengen jadi juri-juri gambar aja lah di daerah. Pembicara gitu ya? Ya, juri-juri anak TK juga nggak apa-apa. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di Pasaman Barat kalau mau cari juri, ke Cici aja. Enggak. Tapi ngajar-ngajar TK kayak masuk jadi guru tamu gitu? Ada juga? Belum sih, Cici cuman waktu itu baru sekali sih workshop yang emang, workshop yang gitu. apa sih, workshop yang emang nyata. Terus jadi pembicara sekali waktu itu lewat online. Jadi Cici baru cuman 2 kali gitu. Dan ini nih kalau maksudnya project yang selanjutnya. Jadi emang yang ketemu langsung lagi gitu. Di situ lagi ngasah sih, belajar lagi gimana ngajarin secara langsung. Apa nih Ci impianmu di industri seni apa ya? Seni grafis atau apa sih istilahnya nih? Seni rupa atau ya yang kamu gelutin inilah. Apa sih yang dalam jangka waktu dekat atau beberapa tahun lagi yang pengen banget kamu capai gitu? Bikin apa gitu? Cici pengen buat sesuatu yang besar, terus Cici juga puas, orang juga puas. Apa tuh misalnya? Ya belum tahu. Belum tahu. Nggak tahu lah Cici kayak bakalan ketemu dengan proyekan siapa. Cici bakalan jemput bola kemana. Nggak tahu. Kalau kolaborasi Ci? Kalau kolaborasi sekarang kamu terbuka nggak kolaborasi sama orang-orang? Buka. Terbuka aja ya? Kebuka. Waktu itu Cici udah diajuin, tapi memang kalau sekarang emang Cici masih gimana ya? Emang lagi ada project juga, jadi emang fokus ke yang ini dulu gitu. Kalau emang ada waktu yang tapi pas kayaknya kayak okay. project-projectan harian kayak yang commission Cici terima. Oh sekarang masih commission masih ya? Masih, tapi emang kayak nggak gencar kali sih Cici. Cuman kayak, tapi kalau orang datang Cici bisa ada. Karena Cici bisa jadi Roro Jonggrang. Cici itu makanya orang banyak yang datang, itu Cici bisa ngerjain semalam. Cici kan seni rupa nih kan Ci? Iya. Melukis di kanvas juga nggak sekarang? Di kanvas, Cici akuin Cici nggak berani. Wah, kenapa nggak berani? Nggak berani. Nggak beraninya gini. Cat air itu kan bisa di kanvas juga Ci? Iya, bisa di kanvas. Tapi kayak gini loh, abang nyamannya baju ini. Ya. Kalau Cici pakai baju abang belum tentu nyaman kan? Iya. Gitu sih. Tapi waktu kuliah nggak ketemu feel-nya. Jadi itu. Tapi ngelakuin itu kan? Ngelakuin. Maksudnya ada juga sih kayak di kamar. Ada lah yang Cici pajang, yang di kamar pribadi Cici ada yang di kanvas. Tapi Cici nggak dapat feel-nya di situ. Terus mungkin ya ada karya nih. Ini yang di kertas, ini yang di kanvas. Kalau Cici bawa ini, Cici diakui ilustrator. Tapi kalau Cici bawa yang di kanvas, Cici jujur aja. Yang bawa di kanvas Cici diketawain gitu. Karena Cici nggak dapat feel-nya di kanvas gitu sih Bang. Tapi mungkin kalau serius ya di kanvasnya. Bisa sih harusnya ya. Bisa sih harusnya. Digital, manual sih bisa. Cuman sih. itu loh. Cuman karena belum nggak sering diasah sih sebetulnya. Ya, kalau Cici akui tapi gitu. kan peluang-peluang itu sebenarnya bisa dikembangkan banyak Ci ya. Ini aku nggak ngajarin loh Ci. Oh enggak. Karena itu tuh balik ke titik nyaman aja sih jawaban aku, poinnya. Kalau untuk ini Ci, pernah mau kemarin kan kamu pameran. Iya. Tapi itu kan TA Ci. Iya. Kalau TA itu beda lah Ci ya. Itu Iya, beda-beda beda. soal gitu. Kalau untuk pameran tunggal, untuk karya-karyamu sendiri sekarang, ada rencana nggak? Atau ada punya target nggak berapa tahun lagi mau pameran di mana gitu? Besok di coffee shop ada pameran Cici juga. Oh iya? Iya. Di mana Ci? Di Bara Coffee. Bara Coffee itu tanggal berapa Ci? Oh, jadi kami masih masih Oh, rencana? Oh, rencana tapi pasti, tapi masih kayak tanggalnya masih belum dirembuk? Iya, Oke, belum oke. ketemu gitu. Di Pasaman Barat Ci ya? Iya. Pasaman Barat. Oke Ci, makasih Ci ya udah ngobrol. Aku tuh sebenarnya bingung nama kamu itu Cici apa Coco atau Iya. apa? Terserah. Instagrammu apa sih? Coco Widiok. Coco Widiok. Ya. Jadi teman-teman kalau butuh ilustrator buku atau ilustrator undangan atau apapun gitu yang berkaitan dengan ilustrasi, bisa kontak Cici di akunnya. Ya. Harga bisa lah dibicarakan Ci ya. Bisa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Ci. Oke. Sukses untuk proyekmu. Sampai ketemu di Pasaman Barat. Ya, sama-sama pulang kampung. Sama-sama pulang kampung. Teman-teman terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.